أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudaraku fillah dimanapun Anda berada, dalam kesempatan pagi hari ini pada 26 Ramadan dan bersama yaitu Majelis Taklim Al-Fath, guys, dalam topik kajian terkait dengan penutup Ramadan dari kajian serial rutin Tibun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, kita ambil tema yaitu pola makan Nabi SAW di kala puasa dan hikmahnya. Dan puasa ini baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kebiasaan puasa Nabi SAW, kehidupan Nabi SAW dengan puasanya perlu kita contoh, patut kita teladani. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah Allah jadikan pada Anda semua, pada diri Rasulullah SAW, contoh uswah yang baik. Barang siapa yang mengharapkan yaitu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, rahimakumullah, maka kita perlu fahami bahwasanya puasa yang diajarkan Nabi SAW terkait dengan ahkam-ahkam puasa, hukum-hukum puasa, terkait dengan pembatal-pembatal puasa, terkait dengan syarat sahnya puasa, rukun puasa, tapi ada di balik itu terkait dengan apa? Bagaimana puasanya Nabi? Dari sisi apa? Dari sisi sahurnya, bukanya, plus pola hidupnya. Itu perlu juga dibahas. Bukan hanya tentang ahkam puasa, kayak manfaat puasa dari sisi agama, tapi dari sisi apa yang diajarkan Nabi dari puasa, dari kegiatannya setiap hari, dari juga termasuk makanannya juga perlu kita kupas. Karena terkait dengan pola makan Nabi SAW ketika puasa, itu juga menjadi sorotan bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bukan hanya para sahabat, setelahnya dan setelahnya, dari para tabi'in, juga para ulama meriwayatkan hadis, ya, meriwayatkan hadis yang terkait dengan sahurnya Nabi, ya, terkait dengan sahurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini rahimakumullah, ya, patut untuk kita sadari, ya, bahwasanya apa
yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ya pasti ada hikmahnya. Apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti ada yang perlu dibahas, juga termasuk dari sisi bagaimana sih Nabi makannya, seperti apa Nabi pola makannya. Wah, sebagaimana kebiasaan para sahabat seperti Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik pernah waktu itu dia melihat Nabi ketika Nabi mengkonsumsi dengan dendeng. Dilihat, diamati oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Juga diamati oleh Ibnu Umar. Ketika Nabi SAW betul-betul menghabiskan labu kuning dan tidak menyisakan, akhirnya kata Nabi kata Anas bin Malik, sejak saat ini saya nggak akan tinggalkan labu kuning. Ini berarti contoh, bukan hanya tentang dalil-dalil syariat-syariat yang diambil oleh para sahabat, bahkan kebiasaan Nabi terkait dengan makanan, sahabat juga sangat perhatian. Ya, sahabat meyakini pasti ini ada sesuatu, ada contoh di balik ini. Nah, walaupun tidak bisa katakan ibadah, tetapi mereka tetap melihat apa yang disukai Nabi pasti ada hikmahnya. Tapi kita beribadah bukan karena hikmah, kita beribadah karena memang yaitu anjuran dari Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rahmatullah, begitu pula yang dilakukan sahabat yang lainnya seperti Jabir bin Abdullah juga melakukan hal yang sama. Artinya hal ini bukan perkara yang baru, ya. Melihat kebiasaan Nabi SAW, bagaimana hidupnya Nabi, ya, bagaimana makannya Nabi, ternyata mereka lihat, ya, seperti Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas melihat Nabi SAW waktu itu tidak mengkonsumsi daging kadal Arab atau lahmud dhab, daging kadal Arab tidak dikonsumsi oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak mau mengkonsumsinya. Nah, kemudian disimpulkan oleh para ulama bahwasanya kebiasaan Nabi tidak makan atau mengkonsumsi dari apa-apa yang tidak disukai. Nabi cenderung menjauhi apa-apa yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya apa yang dilakukan Nabi ketika puasa pasti ada contoh, ya, pasti ada contoh. Nah, di antara kalau kita lihat seringnya puasanya Nabi SAW, ya, Nabi juga perhatian dengan puasa ala Nabi, bagaimana Nabi ajarkan. Nah, di antaranya yang disampaikan Nabi SAW dari sisi sahurnya, dari sisi bukanya, ya, Nabi betul-betul memperhatikan apa yang dikonsumsi. Nah, karena puasa ini sebenarnya Allah jadikan syariat puasa bukan hanya semata-mata untuk dijadikan agar kita menahan lapar dan dahaga, tapi lebih dari itu. Dari satu sisi, dari sisi ingin ditingkatkan keimanan, ya, ditingkatkan keimanan. Itu yang dimaukan yang pertama dari sisi iman. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. 184. Ya, juga sebelumnya 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini yang dimaukan, ketakwaan yang dibentuk dengan puasa. Juga demikian, ya, bukan hanya dari sisi iman, akan tetapi juga dari sisi diantaranya untuk kebaikan jiwa dan raganya seorang hamba, ternyata juga yang dirasakan hikmahnya dari puasa. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin menjadikan syariat puasa ini sebagai pintu penyakit bagi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala.
Justru sebaliknya, Allah jadikan syariat puasa ini sebagai pintu untuk membersihkan dosa, juga membersihkan racun dalam tubuh kita. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada subhanallah ketika di bulan Ramadan atau ketika puasa di puasa-puasa yang lainnya, dia sering mengeluh dengan masalah-masalah kesehatan. Dari keluhan dia dari sakit mah misalkan, dari keluhan dia dari misalkan sakit di antara kencing manis, kolesterol, asam urat, atau mungkin obesitas katakan, maka sebenarnya bukan ini tujuan dari puasa. Ya, orang ketika puasa justru hikmah dari puasa ini Allah jadikan tubuh kita itu sehat alafiah. Nah, kalau ada orang yang muncul penyakit-penyakit di bulan Ramadan, ketahuilah pasti banyak dari pola makan dia yang perlu dikoreksi, dievaluasi. Gimana pola sahurnya, gimana buka puasanya, pasti dan perlu dievaluasi. Barakallahu fikum. Sekali lagi, Allah jadikan satu syariat bukan untuk menyiksa hambanya, bukan untuk menjerumuskan hambanya, bukan untuk menyebabkan hambanya sakit. Sebaliknya, ya, kita punya kaidah, ya, apa yang Allah perintah pasti ada kebaikan untuk hambanya. Apa yang Allah larang pasti ada malapetaka untuk hambanya. Ini perlu disadari. Dan ini termasuk akidah kita, juga termasuk apa? Husnudzon kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang yang sakit, subhanallah, ketika puasa kok mahnya saya kambuh ya. Ketika puasa gula darah saya naik. Jangan salahkan puasanya. Tapi salahkan di balik pola makan Anda. Nah, setelah makan kurma, gula darah saya naik. Bukan kurma yang disalahkan, tapi yang mengiringi kurma. Sebelum kurma atau sudah kurma, apa yang sudah dimakan. Ini rahmanakumullah. Justru kurma dengan dosis yang tepat menjadi salah satu obat terapi kencing manis. Sebagaimana disebutkan Syekh Hani, seorang ulama dari Saudi yang dia menggeluti ilmu tibbun nabawi, dia menyebutkan kurma dengan dosis 100 gram setelah diteliti ternyata sebagai obat kencing manis yang sangat efektif. Rasa manis pada kurma bukanlah jadi biang kerok atau kambing hitamnya gula darah Anda naik di bulan Ramadan atau di puasa-puasa yang lainnya. Nah, yang jadi biang kerok adalah apa di balik kurma? Apa yang sudah dikonsumsi? Ya, udah berapa kali konsumsi, berapa ronde mengkonsumsi makanan. Nah, ini yang perlu disadari. Nah, kalau sudah timbul penyakit ketika puasa, fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan kecuali diri Anda sendiri, karena Allah tidak menginginkan tubuh kita sakit gara-gara puasa. Nah, justru hikmah di balik puasa. Subhanallah, puasa kalau kita lihat, kita telaah, adalah termasuk ibadah yang Allah jadikan pada kita ini, yang ternyata juga sekaligus dari sisi hikmahnya bagi tubuh kita. Ternyata puasa ini adalah terapi yang sifatnya panas kering. Terapi yang sifatnya panas kering. Makanya Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala menyebutkan ya bahwasanya as-siyam anfau syai'in li ashabil amzijatil baridati ar-rutbati. Puasa adalah termasuk sesuatu yang paling bermanfaat untuk tubuh yang sifatnya dingin atau lembab. Nah, ini pembahasannya. Nah, kalau di bulan Ramadan atau ketika puasa, dia muncul banyak penyakit. Ketahuilah, tubuh dia mayoritasnya dingin atau lembab. Ya. Coba di musim pandemi Covid kemarin, ketika bulan Ramadan, Anda akan dapati data statistik angka pasien yang kena Covid menurun drastis. Juga sekarang Ramadan sekarang, lihat di rumah sakit ya, penderita pasien yang opname Covid atau bukan Covidnya juga menurun. Ini menunjukkan walaupun dengan puasa yang pola makannya mereka masih salah, tetap menjadikan apa? Tubuh mereka lebih baik walaupun pola makannya salah. Tetapi akan lebih perfect, akan lebih sempurna jika puasa ditambahi pola makannya benar.
Ini rahimakumullah jami'an. Naam. Fa subhanallah, ya, yang perlu diteladani, dievaluasi dari pola makan kita, sahur kita, yaitu evaluasi cocok nggak dengan kebiasaan Nabi. Walaupun kita mungkin tidak bisa menisbatkan langsung kepada Nabi, tapi ada hal-hal konsep yang perlu ditadabburi. Nah, puasa ini Masya Allah bikin tubuh kita apa? Kelembapan banyak hilang, diuapkan, dibuang dengan panas kering pada puasa. Nah, seperti kasus COVID, rata-rata orang-orang penderita COVID, sifat tubuh mereka adalah dingin lembab. Orang kena COVID berarti terapinya apa? Lawannya dari dingin lembab, yaitu panas kering. Nah, panas kering. Herbalnya juga demikian. Herbal pada COVID digunakan panas kering. Seperti apa? Kustul hindi, habatus sauda, ya. Kemudian juga bisa minyak kayu putih. Juga sebagian bisa istinsya, ya, membersihkan hidung, ya, atau kumur-kumur juga dengan daun sirih. Nah, wah ini konsep sebenarnya. Dan pola makan juga demikian. Cari makanan yang sifatnya panas kering juga. Nah, kalau kita telah hadis Nabi SAW, yang hadis ini ulama khilaf, ada yang mengatakan hadisnya lemah, ada yang mengatakan sahih, ya. Ada pun yang melemahkan, di antaranya Imam Bukhari, juga Imam An-Nawawi, juga Syekh Muqbil rahimahullah taala, dan yang mensahihkan adalah Syekh Al-Albani rahimahullah bimajmu'i turuqih. Yang bunyi hadis ini, la tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang memberikan makan dan minum. Di sini konsep. Orang kalau sakit, ya, sebagaimana telah diwasiatkan oleh Hippocrates, bapak kedokteran Yunani, ya, ini sebagai contoh saja, kita mengambil dari kedokteran manapun saja, klasik ataupun modern, muslim, non-muslim, silahkan. Selama tidak mengandung unsur kesyirikan, keharaman, tidak mengapa. Karena apa? Karena ilmu pengobatan terkait dengan ilmu dunia. Nah, makanya Nabi SAW tatkala ditanya tentang dunia, apa kata Nabi? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Anda lebih paham tentang urusan dunia Anda. Ya, termasuk dunia pengobatan. Dan Hippocrates berwasiat, jika Anda memberikan makan kepada orang yang sakit, sesungguhnya Anda sedang memberikan nutrisi kepada penyakit. Artinya apa? Tubuh yang sudah dingin lembab, ini contoh, kalau ditambahi makanan, maka tubuh akan tambah dingin lembab, dan jika ada penyakit, tubuh akan semakin segar untuk menjadi inang medianya penyakit. Nah, makanya perlu ditelaah. Makanya puasa termasuk untuk apa? Menghilangkan dingin lembab yang berlebihan dalam tubuh. Ini sekali lagi termasuk konsep yang sering kita sebutkan dengan konsep, yaitu panas dingin. Ya, sekali lagi mereka bukan berdalil, mereka cuma ingin mentadabburi ayat-ayat Allah ini dijadikan konsep ilmu pengobatan bagi mereka. Di antaranya dari surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ada dingin, ada lawannya, panas. Nah, dingin lembab, ada panas kering. Nah, itu diantara contohnya. Nah, juga mereka menjadikan diantaranya juga mentadabburi firman Allah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu dihancurkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dingin lembab dihancurkan dengan panas kering. Nah, juga mereka mentadabburi di antaranya juga hadis Nabi SAW. Ya, ketika makan semangka dengan kurma rutop. Ketika Rasulullah makan di hadapan Aisyah, kemudian kata Rasulullah SAW, nadfa'u harra hadha bi bardi hadha wa burda hadha bi harri hadha. Kita lawankan, kita tangkalkan, kita pasangkan dinginnya kurma dengan panasnya kurma dengan dinginnya semangka, dan sebaliknya. Ini berarti ada berpasang-pasangan. Ya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha juga disebutkan tadi, Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya. Ada laki, ada wanita, ada jantan, ada betina, ada siang, ada malam, ada gelap, ada terang, ada panas, ada dingin. Ya.
ada lembab, ada kering. Kemudian ada surga, ada neraka, ada taubat, ada maksiat, ada tauhid, ada syirik. Ya. Ada sunnah, ada yang menyelisih sunnah. Ya. Ada ion positif, ada ion negatif. Demikian berpasang-pasangan. Nah, termasuk kalau ada penyakit yang sifatnya dingin lembab, terapinya panas kering. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Muflih, faslun fil ilaji wa hifdhi sihhati bidaf'i kulli syai'in bididdi. Bab mengobati satu penyakit dan menjaga kesehatan dengan menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Nah, maka termasuk yang tubuh dingin lembab dikasih pasangannya panas kering. Dan puasa ini untuk bikin tubuh kita panas kering. Karena kalau tubuh kita dingin lembab akan menjadi sarana media ya inang bagi patogen. Ya. Yang ini adalah istilah modern yang muncul pada kurun ke-19 dengan virus, bakteri, dan jamur. Sebenarnya penyebabnya medianya adalah kita yang menyebabkan mereka mempersilahkan untuk mereka menjadikan inang dalam tubuh. Nah, maka untuk menghilangkan media tersebut, menghilangkan mereka patogen, hilangkan media ini. Bukan dengan membunuh langsung patogennya. Membunuh langsung virusnya, bakterinya, jamurnya. Bukan. Kalau dibunuh virus, bakteri, dan jamurnya, tetapi media dalam tubuh ini tetap dingin lembab, maka akan ada virus, bakteri, jamur yang lain yang akan masuk untuk menjadikan tubuh itu inang kembali. Nah, ini maka konsep yang sangat simpel sekali. Oleh karena itu, rahimakumullah jami'an, pola makan Nabi SAW di kala puasa ini patut kita contoh. Baik kita contoh ketika kita puasa, ya Ramadan atau bukan Ramadan, atau kita contoh, ya walaupun kita nggak puasa, ya walaupun kita nggak puasa, untuk mendekatkan teori atau konsepnya. Nah, maka kita lihat, tatkala puasa, kita perlu lihat seringnya Nabi SAW seperti apa sih sahurnya, kapan sih sahurnya, ya. Nah, kemudian bukanya apa sih? Nah, bagaimana cara bukanya? Antara buka dengan sholat maghrib, kapan makan besarnya, ya. Apakah perlu diadakan hidangan malam untuk kita menghidupkan malam? Ini perlu kita kupas, perlu kita bahas. Barakallahu fikum. Pertama, rahimakumullah jami'an, lihat tentang sahur, ya, tentang sahur. Nah, kita sekali lagi perlu kita kupas masalah makanan. Kenapa? Karena 90% penyebab penyakit makanan. Maka Islam gak mungkin membiarkan umatnya ini sakit gara-gara makanan. Dijelaskan semua. Contoh, di dalam Al-Quran Allah telah berwasiat, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, mereka itu kalau makannya seperti binatang ternak. Berarti kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya SAW, kita nggak boleh makan seperti binatang ternak. Kelihatan sapi bagaimana kalau makan? Sapi kalau makan, di hadapannya ada padang savana, rumput-rumputan hijau-hijauan, dia akan makan terus walaupun perutnya sudah besar, nggak akan berhenti. Nah, maka kita jangan seperti mereka. Kita ada aturan makannya. Allah juga berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Berarti ada standarnya. Jangan berlebihan. Nah, maka kalau ketika sahur dan buka makannya berlebihan, ya, nggak peduli makan halal haram, nggak peduli dengan makanan ini berlebihan apa enggak, frekuensinya bagaimana, bikin sehat atau sakit, makanan ini pantangan bagi tubuh dia enggak, makanan ini cocok di jadwal organ apa enggak, maka akan menimbulkan masalah. Gak heran kalau kedokteran klasik, kedokteran modern sepakat 90% penyebab penyakit adalah makanan. Ya, makanya Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman Nabi, telah berwasiat, wa kanatil ma'idatu ra'sud da wal himyatu ra'sud dawa. Dan adalah perut itu sarangnya penyakit, lambung usus sarangnya penyakit. Dan menjaga pola makan itu adalah inti dari pengobatan penyakit. Nah, dokter klasik Cina juga demikian, sebagaimana dinukilkan dalam buku mereka klasik 3500 tahun sebelum Masehi. Dalam buku Huang di Neijing disebutkan, penyakit yang sulit diobatin kembalinya hanya kepada pola makan. Coba ajib. Pola makan penting sekali. Makanya ketika sahur pola makan nggak benar, ya, maka akan menimbulkan dampak bagi tubuh kita.
Wajar kalau puasa ternyata muncul penyakit karena pola makan yang salah. Sebenarnya Allah jadikan syariat, ya, puasa bukan untuk bikin kita sakit. Justru Allah jadikan hikmah di antaranya kita sembuh dari berbagai macam penyakit. Nah, maka jelas ini masalah makanan nggak bisa dientengkan. Masalah makanan ternyata ada aturannya juga. Juga dari hadis Nabi SAW, ma mala adamiyun wi'aan syarran min batan, ya, bahwasanya tidak ada yang lebih buruk yang memenuhi anak Adam lebih buruk daripada perutnya. Ini menunjukkan perut sarangnya penyakit. Nah, memang hadis ketika mengatakan berhentilah makan sebelum kenyang itu nggak sabit dari Nabi SAW, tapi maknanya benar dari hadis-hadis yang lainnya. Dan Nabi juga menyampaikan bahwasanya apa, standarnya kita makan itu seperti apa, luqaimat ukulat hatta yuqimna sulbah, ya, makan yang sampai kira-kira tulang punggung ini bisa tegak. Nah, sudah cukup. Wa in kana la mahala, kalau nggak mungkin dia pingin nafsu, pingin tetap tambah, silahkan dikasih rukhsah sama Nabi SAW, yaitu apa, thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Berarti ada aturannya. Sekali lagi, jangan salahkan puasa ketika ada yang sakit. Fala talumanna illa nafsa. Jangan celah kecuali diri mereka sendiri. Dia sendiri yang harus disalahkan, jangan syariat Allah. Nah, wa ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Ya, patut disadari mindset yang benar tentang syariat. Kita puasa bukan untuk sehat. Jangan diniatkan untuk sehat. Kita puasa jangan diniatkan untuk apa? Terapi obesitas. Kita puasa jangan diniatkan untuk membunuh sel kanker. Kita puasa jangan diniatkan untuk membersihkan racun dalam tubuh kita. Tapi kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah dari puasa hanya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kenapa? Niat puasa itu jadikan hanya karena Allah. Allah tidak membutuhkan niat yang disekutukan. Allah dan untuk dunia, Allah dan untuk kesehatan, Allah dan untuk menghilangkan obesitas, Allah dan untuk enggak. Puasa hanya untuk Allah, niat. Tapi apa? Hikmah yang kita dapati di balik puasa ya banyak sekali. Tapi kita puasa bukan karena hikmah. Kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah hanya mengikuti. Barakallahu fikum. Kemudian rahmanakumullah, sekarang gimana sih pola makan Nabi yang patut kita contoh ketika di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Pertama, kita ingin tahu apa sih menunya Nabi SAW. Seringnya menunya Nabi SAW ketika puasa, sebagaimana dari Abu Hurairah, riwayat Abu Daud, ni'ma suhurul mu'min at-tamr. Senikmat-nikmat sahurnya seorang mukmin itu adalah kurma. Adalah kurma. Nah, itu yang paling nikmat. Nah, Nabi ada, onta ada, kambing ada, roti ada, dan menu makanan yang lain ada. Tapi ingat, Nabi seringnya suka kurma. Nah, bukan berarti Nabi nggak ada menu yang lain. Ada, tapi Nabi sengaja seringnya kurma. Nah, ini patut ditelaah. Nah, dibahas oleh kedokteran klasik, kedokteran modern. Kurma pertama, kedokteran klasik sepakat, Yunani, Cina, Arab, ya, mereka sepakat makanan yang paling cocok masuk ke dalam limpa dan liver, ke dalam perut ketika perut kosong adalah yang manis-manis. Ini perlu difahami. Sahurnya kurma kering, bukanya kurma basah, kurma rutop, mentahnik bayi baru lahir kurma. Nah, di sini menunjukkan apa? Ternyata Nabi yang disukai seperti ini pasti ada hikmahnya. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pasti pada diri Rasulullah dijadikan apa? Uswah yang baik. Urusan agama juga urusan dunianya. Nah, fa subhanallah, ketika perut kosong, makanya yang paling cocok tadi yang manis-manis. Berarti kita ambil kesimpulan. Ketika perut kosong, jangan konsumsi yang masem-masem. Sahur atau buka
menunya asinan, jangan. Atau pedas-pedas. Sahur atau buka menunya pecel sama sambal korek, pedas. Ingat, bukan haram, bukan makruh, tapi yang terbaik yang manis-manis. Sahurnya yang pahit-pahit. Minum sop brotowali, sop sambiloto, ini panis-panis, pahit-pahit. Begitu pula sahurnya asin-asin. Sambalnya sambal terasi, terasinya banyak, makannya makan ikan asin sekali. Nah, sekali lagi bukan haram, bukan makruh, tapi apa? Yang paling baik adalah yang manis-manis. Dan kebiasaan Nabi SAW juga yang disukai oleh Nabi, sebagaimana kesaksian Aisyah radhiallahu anha, sebagaimana riwayat Imam At-Tirmidzi disebutkan, Nabi itu paling suka apa? Al-hali al-barid. Ya, dingin dan manis. Ya, seperti apa? Air rendaman kurma disukai Nabi, air nabit. Ya, air rendaman kurma, air nabit disukai Nabi SAW. Tapi ingat, sahur jangan mencukupkan diri dengan menu air nabit atau menunya kurma rutop, jangan. Kalau sahur kurmanya kurma kering. Ini ada hikmahnya. Kenapa? Karena kurma kering kalorinya lebih banyak dibanding kurma rutop. Ya, sehingga bisa bertahan lebih lama. Nah, kemudian di antara ajaibnya, kurma ini kaya akan kalori. 3 biji kurma kalorinya sama dengan sepiring nasi. Kurma kaya akan vitamin. 2 vitamin yang nggak ada dalam kurma. Subhanallah, ajib. Anda sahur jadi nggak perlu minum vitamin yang warnanya orange, pink, atau putih. Kurma jadikan vitamin bagi Anda. Anda harus pede. Ya, mindset Anda harus dilurusin. Mindful eatingnya dilurusin ketika puasa. Ternyata menu makanan kita itu adalah vitamin, kalori, udah cukup deh, Masya Allah. Dari apa yang biasa Nabi jadikan menu sahurnya. Nah, kemudian subhanallah, di jam ketika kita azan fajar sampai azan maghrib, pada waktu itu adalah jam-jam di mana tubuh kita sedang mencuci racun. Dibakar nih, kelembapan dalam tubuh dibakar dengan panas kering pada puasa. Nah, dan racun dibersihkan. Makanya ketika sahur jangan cari yang asin-asin, karena racun yang hendak keluar dengan asin-asin akan diikat, gak jadi keluar. Nah, kemudian kalau sahur termasuk kurma ini sangat ringan, mudah dicerna. Karena ketika seseorang sedang ada proses detox mencuci racun, maka sebenarnya dia ini dalam keadaan organnya lelah, exhausted. Kalau sudah organ lelah, jangan ditambah menu makanan yang tambah memperlelah, memperberat kinerjanya. Nah, ketika Anda makan berat, daging-dagingan, lemak-lemak, protein berat, maka di pagi harinya setelah sholat fajar, tubuh yang sudah lelah ditambah lelah dengan makanan Anda. Lelah mendetoks ditambah lelah dengan metabolisme makanan Anda. Maka jangan. Ya, cari menu yang membantu proses detoks seperti kurma, buah-buahan. Dan dia meringankan kinerja organ. Masya Allah. Dan dicerna dalam waktu 10-15 menit. Sangat cepat sekali. Nah, ini hikmahnya. Kemudian juga kebiasaan Nabi SAW. Kapan sih sahurnya Nabi? Sahurnya Nabi SAW biasanya mengakhirkan waktu sahur. Dan ini paling baik, paling sempurna. Nabi sahurnya diakhirkan, bukanya dimajukan. Agar apa? Rentang waktu antara sahur dan buka nggak terlalu panjang. Sehingga ini apa kata para ulama? Arfaq lisaim. Sehingga lebih bersahabat. Lebih sayangnya Allah kepada orang yang puasa. Adapun orang Yahudi ketika puasa, orang Nasrani ketika puasa, nggak ada syariat sahur. Ketika bukanya mereka adalah ketika mulai bintang bermunculan, mengakhirkan waktu buka. Sahur nggak ada ketika mereka puasa, sahurnya nggak ada, kemudian bukanya diakhirin, berarti sangat panjang sekali. Sedangkan Islam, sahurnya diakhirin, ya bukanya disegerakan. Nah, ini menunjukkan sempurnanya Islam, menyempurnakan syariat-syariat puasa yang sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ala Nabi menyempurnakan puasa ala kaum-kaum yang sebelumnya. Nah, ini sebagaimana dikatakan Anas bin Malik, puasanya Nabi, sahurnya kaqadri ar-rajulu yaqra al-Qur'an 50 ayat. Seperti seseorang yang membaca Al-Qur'an 50 ayat, yaitu sekitar 15 menit. Sekitar
15 menit sebelum adzan. Nah, ini waktu yang terbaik. Masya Allah. Dan sahur hukumnya adalah masuk sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan yang mendekati wajib. Makanya Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ya. Sahurlah Anda semua karena pada sahur itu ada padanya keberkahan. Hadis Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, fa ini rahimahumullah jami'an. Dan sahur juga sebagaimana dalam hadis yang lainnya dari riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim, kata Nabi SAW yang menunjukkan ini pola hidup Nabi di ketika puasa, ya, ista'inu bis sahuri li siyamika fin nahari wa bil qailulati li qiyamika fil laili. Nah, Anda ambillah sebab makan sahur agar siang puasanya dalam keadaan kuat, dan ambillah sebab dengan istirahat siang agar sholat malamnya seperti sholat tarawihnya itu kuat, atau sholat tahajudnya itu kuat. Nah, berarti ini ada pola. Nah, ketika siang harus istirahat nih biar malamnya kuat, dan waktu sahur dia harus sahur, ya, biar puasanya kuat. Makanya orang yang sengaja meninggalkan sahur, maka sebenarnya dia telah menyelisih sunnah Nabi SAW. Kemudian buka puasa. Demikian buka puasa, Nabi lebih sering memilihnya kurma rutab, kurma basah. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik dari Imam Bukhari, Imam Muslim, kana Nabi SAW yuftiru bi rutabat. Dahulu Nabi seringnya berbuka dengan kurma rutab. Ya. Kurma rutab, kurma kering, ya, kurma tamar, kurma apapun juga yang benar sebagaimana disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak bisa dikatakan sunnahnya makan kurma ganjil. Ya. Karena pernah Nabi makan genap dan ganjil, berarti nggak ada pengkhususan ganjil. Karena dia juga pernah makan genap. Adapun innallaha witr yuhibbul witr, Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil-ganjil, gak bisa dijadikan dalil terkait dengan kurma untuk buka atau sahurnya. Nah, dan maka sah-sah saja mau makan kurma berapapun juga, silahkan. Ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nah, dan Nabi pilih kurma rutab. Kenapa? Karena kurma rutab ini lebih mudah dicerna dibanding kurma kering. Jadi ketika buka puasa, Allahu Akbar, langsung dia makan kurma rutab, langsung dicerna, kurang dari 10 menit. Kurma kering 10 menit, 15 menit. Kurma rutab lebih cepat. Dalam keadaan dia mendatangi salat maghrib sudah dalam keadaan kuat. Makanya ketika doa buka puasa, dhahabat dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan basahlah kerongkongan dengan kurma basah. Ini yang paling sempurna. Ya, paling sempurna. Dengan kurma basah itu sangat mudah dicerna, sehingga makan kurma basah langsung disebarin. Kalau ingin minum, jangan langsung banyak, dikit-dikit, biar kurma ini dicerna di lambung dahulu. Nah, dan setelah makan kurma, tidak perlu Anda makan gorengan, nggak perlu Anda minum es-esan, nggak perlu Anda makan besar, jangan dulu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada di situ faedah latifah, faedah yang sangat lembut, halus banget. Apa itu? Karena Nabi SAW yuftiru bi rutabat qabla ayyusalliyah. Ini hikmahnya. Dahulu Nabi SAW itu berbuka dengan kurma rutab, kurma basah, sebelum sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini ada sunnah yang dilalaikan oleh kaum muslimin. Setelah makan kurma, langsung sholat maghrib. Ya, setelah makan kurma, jangan sampai harus Anda beronda-ronda, sehingga mengakhirkan sholat maghrib dari adzan maghrib dengan iqamahnya diakhirkan 15 menit, 20 menit. Jangan. Justru sunnahnya makan kurma langsung ke masjid. Ya, ini sampaikan kepada kaum muslimin. Nah, di sini ada faedah yang tersembunyi di sini dalam hadis ini, dari hadis Anas bin Malik. Nah, kemudian kalau nggak dapat kurma rutab, Nabi pilih kurma tamar, kurma kering. Nah, kalau nggak ada kurma kering, ya, kemudian Nabi pilih apa? Hasawatin min ma, pilih minum air. Itu pun cara minumnya hanya beberapa teguk. Bukan langsung 1 gelas dihabisin, 1 liter dihabisin, keluar dari kulkas misalkan langsung dihabisin, pakai es batu dihabisin. Ini ternyata ada padanya hikmah. Hasawatin min ma. Kata Ibnu Qayyim, ketika kita puasa, katakan di negeri kita, dari adzan fajar sampai maghrib 12 jam, 14 jam, misal. Ya.
tubuh kita dalam kondisi panas. Tadi dipanas dan keringkan untuk apa? Menghilangkan kelembapan dalam tubuh. Ya. Maka saat itu yang dalam panas-panasnya, ketika buka jangan langsung diguyur dengan air sangat dingin lagi, jumlahnya banyak lagi. Jangan. Makanya disebutkan Anas apa? Nabi kalau minum hasawatin, beberapa teguk saja. Kenapa? Biar panas ketika siang Ramadan tadi turunnya pelan-pelan, nggak langsung turun drastis. Turunnya pelan-pelan. Nah, makanya kata Ibnu Qayyim, selepas olahraga jangan langsung makan minum, jangan langsung mandi atau nyemplung dalam kolam. Ya, selepas hubungan intim jangan langsung makan minum, jangan langsung mandi janabah. Turunkan dulu panas. Nah, ini termasuk hikmah. Ya. Makanya juga diantaranya kenapa kita dilarang makan minum sambil berdiri? Karena kalau kita sambil berdiri, usus cenderung lurus. Kalau minum dalam keadaan berdiri, maka air akan turun dalam kecepatan drastis, bisuratin hadatin kata beliau. Dalam kecepatan drastis turun tuh air, akhirnya lebih cepat mendinginkan. Ini tidak direkomendasi. Makanya kalau makan minum ya sambil duduk. Dan paling perfect lagi Nabi kalau makan di bawah. Kata Anas bin Malik, Nabi gak pernah makan di atas meja. Bukan berarti haram atau makruh, tapi ini yang paling perfect. Nah, ya, ciri-ciri yang disebutkan Anas bin Malik karena dia paling tahu 10 tahun menservis Nabi SAW. Bagaimana hidupnya Nabi, makan kesukaan Nabi, dia sangat paham. Nah, barakallahu fikum. Ini yang terbaik. Ya, habis itu langsung salat maghrib. Nah, langsung salat maghrib. Selepas salat maghrib, silakan Anda makan besar. Makan besar kalau bisa, perfectnya adalah ketika Anda mengkombinasi panas dan dingin. Jikalau bisa. Dan jangan langsung minum. Sambil makan sambil minum. Atau habis makan langsung minum. Kasih jarak. Kapan? Minum nanti sebelum sholat isya. Itu yang paling perfect. Kenapa? Allah ciptakan lambung dengan 5 enzimnya untuk menghancurkan makanan kita. Untuk dijadikan jim atau kimusat. Ya, cairan seperti bubur, susu. Kemudian yang sudah lembut oleh 5 enzim ini dimasukkan oleh sphincter pylori. Ya, mulut, lambung. Nah, maka dalam keadaan sudah lembut. Lain halnya kalau kita makan belum halus, ya langsung diguyur air minum, apa yang terjadi? Makanan belum hancur, dipaksa masuk ke mulut lambung yang kecil, ya dan lembek. Akhirnya apa? Rusaklah mulut lambung. Terjadilah kasus penyakit namanya kolik abdomen atau alkolanj. Maka jangan salahkan lagi. Ya, kalau nyeri perut, nyeri lambung, kolik abdomen gara-gara puasa, bukan gara-gara puasanya, tapi apa? Pola makan yang salah. Nah, inilah rahmatullah jami'an. Kemudian subhanallah setelah diguyur air, enzim juga diguyur, enzim akan keluar dalam jumlah lebih banyak sehingga terjadilah gastritis, iritasi pada lambung karena enzim keluar lagi dalam keadaan perut sudah kosong, langsung diguyur air. Nah, itu rahmatullah perlu kita sadari. Sekali lagi untuk masalah lambung ini nggak ada dalilnya, kasih minum kasih jarak. Ya, tapi itu yang terbaik. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan lambung, kita harus pikirkan, ada lambung, ada enzimnya, bentuk lambung seperti itu, anatomi fisiologinya seperti ini. Apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sesempurna-sempurna ciptaan. Kata Ibnu Katsir yaitu apa? Sesempurna-sempurna anatomi dan fisiologinya. Masya Allah, ajib. Nah, itulah rahmatullah jami'an. Dan hikmahnya juga, selepas makan kurma, jangan langsung makan nasi. Ya. Jangan langsung minum susu. Nah, ini pembahasan kedokteran klasik, bukan bagian dari sunnah, tapi kedokteran klasik. Buah campur susu, ya. Kalau buah kurma, ya masih mending, tapi yang jadi masalah buah-buah yang lainnya. Nah, yang masam-masam dicampur susu, jeruk campur susu, ya misalkan ini akan merusak. Nah, yang paling perfect habis makan kurma, sholat, kemudian baru makan besar. Dan mereka mentadaburi firman Allah. Bukan, sekali lagi kita katakan bukan sebagai dalil, hanya mentadaburi. Penghuni surga makannya ternyata ada disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Dan mereka penghuni surga makan buah-buahan yang mereka inginkan. Kemudian ada huruf waw di situ, kata para ulama, huruf waw itu apa? Yufidu al-muhla, memberikan makna jarak, rentang waktu antara makan buah dan makan daging. Adapun kata Khattabi, ini nggak bisa jadi dalil, tapi sebagai bahan tadabbur saja. Nah,
Ini rahmatullah jami'an. Kemudian selepas tarawih, ya, jam 8, jam 9 sampai jam 4, tubuh kita sebenarnya organ kita istirahat. Jantung kita juga nggak beraktivitas sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, ya, jangan membiasakan ngemil di malam hari, makan besar di malam hari di atas jam 9. Kalau sesekali boleh aja. Yang jadi masalah kalau jadi rutinitas. Kenapa demikian? Karena pencernaan nggak bekerja maksimal. Ada yang sebagian istirahat sebagian. Kalau istirahat sebagian berarti makanan nggak dicerna maksimal. Maka ketika nggak dicerna maksimal, saat itu akan terjadi pembusukan. Pembusukan inilah akan menjadi cikal bakal racun bagi tubuh kita. Gas akan beredar ke seluruh tubuh yang menyebabkan pusing, stroke, ya, kemudian bel palsi, ya, migrain, vertigo, ya, sering sendawa, jantung seperti tertusuk-tusuk, sering sakit mata, sering pilek, ya. Wah, ini yang disebutkan kedokteran Al-Qasik, termasuk Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Nah, ini rahmatullah jami'an, ya. Sekali lagi, Allah jadikan syarat puasa bukan agar kita menjadi hamba yang sakit-sakitan, justru sebaliknya, hamba yang menjadi sehat, jauh dari penyakit, bisa istiqomah ibadah, menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita lihat sesi tanya jawab. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam keadaan lindungan Allah, amin. Izin bertanya, saat ini anak kami usia 1 tahun 5 bulan, sedang sakit demam naik turun sejak hari Senin. Selama sakit ini anak kami tidak mau makan. Apakah pendapat tidak boleh memaksakan makan pada orang yang sakit berlaku kepada anak-anak juga karena BB-nya jadi turun? Nah, apakah boleh juga diberikan cemilan biskuit yang disukai? Namun itu pun anak kami tidak nafsu. Ya, pertama nggak nafsu makan itu sebenarnya Allah jadikan ritme bagi tubuh mereka yang sakit. Ya, ritme bagi tubuh mereka yang sakit. Nggak nafsu makan, lidah pahit dan demam. Ya, lidah pahit sebagai tanda liver dia sedang lemah. Ya, kenapa? Sudah kebanyakan makan yang sifatnya lembab-lembab masuk dalam tubuh sehingga liver lemah. Kebanyakan minum es, makan minuman instan sebelumnya, ya. Kemudian subhanallah, di antaranya nggak nafsu makan ya sebagai alarm biar nggak ditambah lagi makanannya. Kemudian berikutnya demam. Untuk apa? Pertama, makanan yang dimasukkan dalam tubuh dikurangin. Kedua, dibikin demam. Untuk apa? Untuk membakar sifat atau lembab yang ada dalam tubuh. Itu termasuk apa? Bioritme tubuh ketika orang sakit. Terus bagaimana dengan makanannya dia? Pertama, cari makanan dia, makanan yang bukan merupakan pantangan bagi diri dia. Kalau dia demam, berarti paling cocok untuk dia apa? Bikin bubur, yaitu talbinah. Talbinah dikasih sama air hangat, dikasih sama madu. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mengkonsumsi talbinah, biar enak. Ya, talbinah ataupun gandum, ya, kasih air hangat, kasih madu, kasih kepada dia. Untuk apa? Mendinginkan sifat panas. Nah, kemudian jangan lupa Nabi menyebutkan kalau demam itu, ya, yang paling simpel yaitu dengan dikompres, didinginin. Ya.
Sebagaimana Nabi telah sebutkan, idza asabakum al-humma fa'briduhu bil ma'. Jika Anda terkena demam, maka dinginkan dengan air. Ya. Ini termasuk konsep berpasangan. Kalau paracetamol, obat penurun panas, dia akan kaitannya sama saraf, ya, sama pengatur suhu. Tapi kalau kompres dingin, langsung ingin menurunkan demam tersebut dengan konsep berlawanan, ya. Dan makanannya berarti apa? Pantangannya yang membuat tubuh tambah lembab, ya. Dan tubuh tersebut, makanan tersebut sifatnya terlalu panas juga, ya, bikin tubuh semakin panas, ya. Panas artinya suhunya panas, jangan sampai, ya. Nah, ini diantara konsepnya. Kemudian tidak lupa dari itu, Nabi sering mengajarkan bahwa pengobatan tibun nabawi bukan hanya pengobatan medis, tapi juga non medis. Bisa jadi anak Anda 1 tahun 5 bulan, karena lucunya dan imut-imutnya, ada orang yang sudah melihat dia sehingga melempar ain, langsung demam. Dikasih obat nggak turun, dikompres nggak turun, ternyata karena penyakit non medis, ain, pandangan mata yang berbahaya, dilemparkan kepada anak tersebut. Nggak tahu itu tamu, tetangga, ya, dan Anda tidak membentengi dia dengan dibacakan doa, wa'iduka kalau laki-laki, kalau perempuan wa'iduki, ya, kalau dua anak, wa'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lamah, ya. Akhirnya anak terkena ain kalau nggak dibentengi dengan doa ini. Kalau kita tahu siapa yang melemparkan ain, maka ambil air wudhunya, mandikan anak ini dengan air wudhu orang yang melempar ain. Kalau kita nggak tahu siapa dia, ruqyah dia sampai sembuh. Maka coba cara yang berikut ini juga Anda ruqyah. Nah, cemilan biskuit yang disukai nggak apa, kalau bisa cemilan dari gandum, ya, biskuit gandum, nggak mengapa. Mungkin bisa dimasukkan sama sedikit susu, ya. Yang paling baik sih aslinya cukup gandum, langsung diberikan. Yang paling cocok untuk penetralnya sebenarnya mereka sering mencampur campuran herbal itu dengan madu, ya, jangan dengan susu. Nah, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya, mohon nasihatnya bagaimana caranya agar bisa bersabar dengan ibu mertua yang seringkali mencampuri urusan rumah tangga kami, dari mulai menata rumah, pakaian anak-anak, sampai memutuskan sesuatu untuk hal-hal yang penting lainnya, sehingga suami tidak bisa memberikan keputusan. Dan juga beliau sedang marah, kata-katanya suka menyakiti saya. Sebagai menantunya, saya selalu menanggapi dengan positif di depan beliau, namun sebenarnya suka teringat dengan kata-kata yang menyakiti, dan saya suka curhat dengan suami. Apakah berdosa, Ustadz, jika curhat dengan suami hanya sekedar mencurahkan kesedihan saya saja, dan apakah boleh sedikit menjaga jarak dengan beliau? Barakallahu fiik. Sebagai suami, sebenarnya suami yang bijak, kita harus tahu hubungan antara istri dengan mertua. Nggak semua orang cocok istri dengan mertua, dan seringnya terjadinya keretakan rumah tangga kalau tidak didapati kesepahaman. Sering terjadi muncul retaknya rumah tangga karena suami istri hidup bersama mertuanya si istri. Nah, bermula dari si suami selalu mendukung mertua untuk menyalahkan si istri, terus berkembang dan akhirnya menjadi pintu perpecahan. Dan fitrah, kalau Anda lihat di mana-mana antara istri dengan mertua, seringnya mereka ini banyak didapati ketidakcocokan, kecuali yang Allah kecualikan. Siapa mereka? Ya, mertua yang baik, ya, mertua yang muwafaq, ya. Masya Allah, Allah berikan, ya, muwafaq, Allah berikan taufik pada dia, ya, untuk tidak banyak mencampur di urusan rumah tangga, maka ini sah-sah saja, ya. Tapi kalau didapati mertua sering mencampuri urusan rumah tangga, maka si suami harus bijak. Lebih baik rumah si istri dan mertua kalau bisa pisah, jangan dicampur. Nah, mungkin bisa bersebelahan walaupun nggak bercampur jadi satu. Nah, sehingga privasi lebih terjaga. Nah, sekali lagi ini termasuk pintu perpecahan rumah tangga, diantaranya salah satunya juga yang termasuk yang terbesar. Nah, maka diantara kebijakan suami
Di antara demikian memahami si istri. Nah, kecuali kalau ada mertua, di antaranya mertua ini tidak mencampuri urusan rumah tangga. Satu, kedua, si istri yang masya Allah sangat berdada lebar dan tidak menjadikan ini masalah, maka tidak mengapa. Tapi kalau dua-duanya ini nggak ada, akan jadi masalah besar. Nasallallahu alaihi. Semoga Allah perbaiki rumah tangga Anda dan Allah jadikan jalan keluar yang terbaik. Ingin bertanya, apakah boleh jika saat sahur memiliki kebiasaan minum air putih sebanyak 1,5 liter? Setelah itu biasanya BAK Afan jadi sering sekali. Apakah ini diperbolehkan? Pertama, minum 1,5 liter, jangan langsung sekali minum. Butuh waktu. Pertama 1,5 liter, kita lihat untuk siapa dulu. Kalau untuk orang yang jarang aktivitas, ya sering di rumah, hidup AC, terus dia juga anak kecil misalkan, maka yang demikian bisa jadi bukan porsinya bagi dia. Nah, 1,5 liter, lihat standarnya pokoknya air jernih, Anda jernih, bagus, ya tidak warna kuning pekat, maka sudah cukup. Walaupun bukan 1,5 liter. Karena apa? Konsep dari ayat tadi, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Ya, maka minum yang baik, lihat barometernya adalah air kemih kita. Kalau air kemih kita sudah bersih, alhamdulillah. Nah, adapun 1,5 liter nggak bisa jadi tolak ukur, kadang kita nggak ada aktivitas, santai, ya kita ada di tempat ber-AC, lagi musim dingin, ya maka beda-beda kebutuhannya, nggak bisa standar pakai langsung literan, tapi lihat air kemih kita seperti apa, itu yang paling cocok. Ada yang kena Bell palsy, yaitu muka merot, ya gini, nasallahu alaihi, karena ada saraf yang kena. Bagaimana terapinya? Bell palsy ini diantaranya ada masalah dingin pada diri dia, saraf yang melemah pada saraf ketujuh. Adapun diantara teori klasik adalah diantaranya adalah uap yang menumpuk di kepala. Berarti apa? Terapi fasdu juga penting, bekam juga penting, bukan hanya dihangatkan dengan listrik. Ya, insya Allah itu saja dari pertanyaan yang ada yang masuk kepada kami. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup insya Allah pertemuan kita kali ini. Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan masuk, kita tutup. Semoga Allah jadikan kita orang yang keluar di bulan Ramadan dalam keadaan diampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah jadikan kita orang yang bertakwa, ya sebagai firman Allah, la'allakum tattaqun. Juga semoga Allah jadikan kita orang-orang yang mendapati malam Lailatul Qadar dan keutamaannya, dan semoga Allah jadikan petunjuk bagi pemimpin kita. Allah hentikan makar orang-orang yang ingin buat makar di negeri kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang aman di diri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.